Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah FM, kembali lagi di Bincang Sehat. Hari ini kita interaktif dengan Dr. Andika Pradana MKet, spesialis paru. Dan hari ini kita membahas tentang corona ya, dan kaitannya dengan fibrosis paru atau kerusakan paru secara permanen. Dan dari informasi yang telah kita bacakan tadi, ada salah satu daripada gejala bahwasanya pasien ex COVID-19 ini mengalami fibrosis paru, yaitu gejala ringannya mengalami kelelahan dan batuk. Nah, ini akan kita tanyakan kembali ke dokter. Halo dok. Iya, halo. Ya, ini selain gejala ringan di sini, apa ada juga gejala yang berat atau bagaimana dok? Silakan dok. Ya, jadi gejala COVID-19 itu Iya. sangat beraneka ragam, dari mulai gejala yang sangat berat Mm-mm. dan sampai orang yang bahkan tidak bergejala. Nah, apa gejala yang sangat berat? Gejala sangat berat tersebut pastinya jatuh ke sesak napas yang sangat hebat atau kita sebut dengan nama distres pernapasan Iya. yang ditandai dengan kegagalan oksigen untuk masuk dari paru-paru tembus ke dalam darah. Jadi oksigennya itu boleh dikatakan nyangkut gitu ya di Mm-mm. paru-paru dan tidak Iya. bisa masuk ke dalam darah, sehingga pasiennya kekurangan oksigen, bisa mengakibatkan pasien akhirnya mengalami sesak napas hebat, penurunan kesadaran, dan akhirnya bisa meninggal dunia. Itu gejala yang Oke. sangat berat. Nah, gejala yang ringan tadi seperti sesak napas yang minimal, kemudian Mm. batuk, Iya. kemudian sekali-sekali disertai dengan demam dan nyeri tenggorokan, atau ada keluhan nyeri-nyeri sendi Iya. dan diare. Mm-mm. Bahkan kesulitan untuk menghidu atau mencium aroma, itu adalah gejala yang ringan. Nah, Oke. tapi perlu disadari bahwa sebagian kasus COVID juga masuk ke klasifikasi orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini umumnya adalah orang-orang yang daya tahan tubuhnya cukup baik untuk bisa membunuh kuman tadi, Iya. sehingga kumannya tidak sempat berkembang biak di dalam tubuh dan tidak mengakibatkan kerusakan apa-apa pada tubuhnya, sehingga dia kadang-kadang tidak merasakan gejala apa-apa. Mungkin ada demam yang tidak begitu tinggi, tapi sudah selesai itu nggak ada gejala lagi. Nah, sehingga kadang-kadang dia juga tidak sadar dia merupakan menderita COVID. Jadi gejalanya sangat beraneka ragam. Oke. Baik, kemudian nih dok sedikit tadi di awal bahwasanya dokter juga menyampaikan bagi mereka yang lansia atau memiliki riwayat penyakit yang lain, ini lebih berpotensi ya mengalami fibrosis paru seperti itu dok ya. Nah, bagaimana dengan anak muda atau yang masih muda? Nah, ini apa saja nih dok yang membuat atau faktor risikonya bagi pemuda ini bisa juga mengalami fibrosis paru seperti itu dari ex COVID-19 ini? Ya, jadi ada beberapa kondisi yang bisa meningkatkan resiko terjadinya COVID. Hmm. Wah, selain pada usia tua tadi ya. Ya. Yang tadi pertama adalah adanya penyakit paru lain. Itu Hmm. juga akan memudahkan terjadinya fibrosis. Ya. Misalnya kalau orang muda tapi punya riwayat tuberkulosis atau TBC yang tidak tuntas pengobatannya, itu juga akan memudahkan penyakit COVID. Hmm. Terlebih lagi kalau dia merokok. Iya. Bagaimana kita ketahui bahwa rokok itu akan mengakibatkan kerusakan pada paru yang mengakibatkan parunya jadi susah untuk mengembang, atau kita sebut dengan nama obstruksi. Jadi parunya itu sulit untuk kembang kempis seperti orang normal, dan ini Hmm. akan mengakibatkan kalau Iya. suatu hari terinfeksi COVID Iya. atau kuman apapun, maka kerusakan parunya akan jauh lebih cepat Hmm. dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Itu yang Oke. kedua. Iya. Iya. Nah, ketiga adalah kondisi-kondisi apa saja yang membuat daya tahan tubuhnya tadi drop. Misalnya tadi penyakit-penyakit sistemik seperti tadi diabetes atau kelainan jantung, dan bahkan termasuk salah satunya adalah obesitas. Jadi bahwa harus sadar obesitas itu adalah kondisi yang tidak normal. Di dalam dunia kedokteran, Hmm. itu obesitas itu sendiri adalah peradangan. Jadi tanpa ada COVID sendiri pun, obesitas itu sendiri sudah mengakibatkan peradangan. Jadi kalau pasiennya COVID plus Iya. obesitas, maka itu kerusakan peradangannya tadi akan jauh lebih hebat. Dan setiap peradangan yang lebih hebat itu akan beresiko yang lebih besar untuk jatuh ke keadaan fibrosis. Gitu. Oke. Nah, ini berarti benar nih dok ya. Saya pernah baca artikel juga bahwasanya banyak pasien COVID-19 itu yang meninggal ini adalah dari mereka yang banyak
merokok seperti itu. Jadi ini benar mungkin dari kaitannya dengan ini dok ya? Ya, itu salah satu Ya. yang meningkatkan Mm. angka resiko Iya. kematian, benar. Oke. Iya. Baik. Jadi memang Termasuk rokok ini perlu disadari adalah Mm. termasuk rokok elektrik ya. Oke. Ini Jadi sama kadang-kadang saja orang dok ya? muda Mm. menyatakan saya tidak merokok dok, saya hanya pakai vape, ya Mm. vape atau rokok elektrik atau apapun namanya, Iya. ya terserahlah itu tetap sama saja dengan rokok karena dia menghirup asap yang Mm. mengakibatkan peradangan di dalam paru-parunya. Jadi Oke. itu sama saja dengan merokok. Dan bahaya lainnya juga bisa meledak di mulut dok ya? Iya, Betul. itu Oke. tergantung zat kimianya ya. Iya, betul. Nah, memang jadi sahabat kaum muslim kita sangat mengharapkan ya memang bagi sahabat kaum muslim yang mungkin selama ini masih merokok ya kiranya berhenti dok ya. Oke. Ya. Baik, kemudian ini dok selain daripada gejala tadi untuk kita ketahui bahwasanya berarti bagi mereka yang sampai gejalanya berat ini harus pakai bantuan ventilator jadinya dok ya. Ya. Oke. Nah, kemudian selain itu, Dok, untuk menegakkan atau mendiagnosisnya, apa ini juga diperlukan lagi, Dok, atau bagaimana? Kalau untuk mendiagnosis itu tetap kita menggunakan swab atau Hmm. usapan di hidung dan tenggorokan yang Iya. akan diperiksa dengan alat PCR ya, swab PCR. Dan itu harus 2 kali. Begitu juga nanti untuk menyatakan sembuh, dia juga harus dilakukan sebanyak 2 kali. Berturut-turut 2 kali hasilnya negatif baru sah dinyatakan sembuh. Adapun untuk ventilator, itu tadi adalah alat bantu nafas supaya oksigennya tadi bisa tembus dari paru-paru masuk ke dalam darah supaya bisa diantarkan ke seluruh tubuh. Sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa problem utama pada COVID itu adalah oksigen itu nyangkut gitu ya di paru-paru, tertahan di paru-paru, tidak bisa masuk ke dalam darah. Maka kita pasang mesin bantu napas atau ventilator supaya oksigen tadi lebih mudah tembus ke dalam darah dan bisa diantarkan ke seluruh tubuh gitu. Oke. Nah, selain daripada beberapa gejala tadi ini kita mengetahui dengan gejala tadi ini menunjukkan bahwasanya pasien ini adalah mengalami fibrosis paru seperti itu. Apakah itu cukup? Apakah harus dengan diagnosis juga seperti itu, Dok? Iya, jadi kalau untuk fibrosis paru itu benar-benar membutuhkan pemeriksaan minimal dengan foto ronsen. Akan lebih baik lagi jika dilakukan scanning dada dan tes hembusan nafas atau namanya spirometri. Jadi tidak bisa hanya dengan lihat-lihat saja atau berdasarkan gejala klinis saja, itu tidak bisa. Harus ada pemeriksaan penunjangnya. Iya, karena terkadang gejala ini ada penyakit lain juga gejalanya sama seperti itu dok ya? Iya benar, apalagi tadi pada perokok. Nanti orang akan menyatakan bahwa ini batuk-batuk biasa karena saya merokok. Padahal itu sudah fibrosis, kita nggak tahu karena tidak pernah diperiksa ke dokter gitu. Oke, ya jadi alangkah lebih baiknya tetap harus diperiksakan walaupun sudah ada gejala-gejala seperti itu dok ya? Ya. Oke, nah kemudian nih dok, sejauh ini apakah sudah ada angka yang bisa menentukan bahwasannya ya pasien ex COVID-19 ini berapa persen kira-kira mereka ya mengalami permanen kerusakan paru atau bagaimana dok? Ada kira-kira dok? Untuk angka pasti belum ada ya, karena kan seperti yang saya bilang tadi, dia harus di follow up lebih kurang 2 sampai 3 bulan setelah dia sembuh. Nah, jadi kita sedang berjalan studi atau penelitian yang mensurvei angka kejadian itu. Tapi saya sendiri di lapangan sudah ada beberapa kali jumpa pasien yang sembuh, kemudian 2 bulan kemudian datang, beberapa kali jumpa pasien yang hasil foto ronsennya kembali normal. Tapi ada juga yang saya jumpai foto ronsennya yang meninggalkan bekas seperti fibrosis tadi. Dan yang biasanya berbekas tadi yang seperti kita bahas di awal, adalah orang dengan usia tua atau orang dengan penyakit penyerta yang COVID-nya tadi sempat jatuh ke derajat berat gitu. Biasanya kalau yang derajat ringan insya Allah mudah-mudahan masih bisa kembali beraktivitas seperti orang normal. Oke, tapi memang betul ada dok ya pasien itu memang ketika diperiksa kembali memang mengalami fibrosis paru seperti itu. Di Indonesia ini khususnya dok ada. Benar ada. Kalau dari studi luar negeri itu diestimasi angkanya sekitar 20 atau 25%. Tapi angka pastinya di Indonesia kita belum ada data.
Oke. Nah, sejauh ini Dok, yang biasa datang ini dari genrenya apa laki-laki atau perempuan atau gimana Dok? Nggak bisa, nggak sama saja. Jadi dua-duanya sama-sama beresiko. Tapi yang usia tua itu jauh lebih beresiko lebih berat. Ya, ya Dok. Ya, Baik, seperti itu. ya. Kemudian ini Dok, untuk kasus tidak bisa sembuh kembali, nah ini apa yang harus dilakukan Dok oleh dokter untuk Hmm. pasien ini agar bisa beraktivitas seperti biasa seperti itu? Ya, jadi pada kondisi di mana sudah terbentuk fibrosis paru, maka seperti kita pahami tadi bahwa fibrosis ini akan tetap ada dan tidak bisa hilang 100%. Maka yang bisa kita kerjakan adalah mencegah supaya fibrosisnya jangan tambah luas Hmm, dan supaya paru-parunya tetap bisa berkembang kempis seperti orang normal. iya, Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama tadi harus menghindari segala bentuk infeksi paru ataupun peradangan paru. Bisa karena rokok atau infeksi TBC atau apapun yang bisa mengakibatkan kerusakan paru seperti asap, gas berbahaya, pestisida itu juga bisa mengakibatkan kerusakan paru. Jangan lagi terhirup derajat seperti itu supaya kerusakan paru jangan tambah memberat. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah rehabilitasi paru. Rehabilitasi paru ini nanti bisa konsultasi ke dokter, nanti dia buat senam ya, atau gerakan-gerakan tertentu yang bisa membantu pengembangan paru dengan lebih baik. hmm, Nah ini sudah banyak dikerjakan oleh beberapa dokter paru di Kota Medan. Dan yang terakhir juga kita bisa konsumsi obat-obatan atau makanan atau nutrisi yang mengandung antioksidan yang tinggi ya. oke, Apapun itu yang kita konsumsi yang kaya akan antioksidan itu bisa membantu untuk meredakan peradangan di paru-paru. Atau mungkin mungkin kita pernah di umat muslim lazim mendengar seperti Tibun Nabawi ya seperti hmm, itu. Kita salah satu Tibun Nabawi yang pernah kita eh, teliti itu satunya adalah jintan hitam ya, habatus sauda. Itu kita tahu bahwa iya, habatus sauda itu mengandung timokuinon. hmm, Timokuinon ini adalah antioksidan yang sangat-sangat poten. Jadi kuat sekali sebagai antioksidan untuk menekan reaksi radang di hmm, seluruh tubuh, termasuk salah satunya di paru. Apakah itu bagus untuk dikonsumsi? Silahkan. oke, Karena dalam hal sudah terjadi fibrosis paru, maka kita lakukan apa saja yang bisa membantu pengembangan paru supaya bisa kembali normal. oke, Seperti itu. iya. Baik Dok ya, kita jeda terlebih dahulu ya, nanti kita akan Ya. tanyakan kembali ya, ini berkaitan dengan apa saja yang harus ya kita hindari, kemudian misalnya seperti makanan dan pekerjaan agar ini tidak mengalami paru atau fibrosis paru ini semakin parah seperti itu. Tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu Dok, sahabat Gua Muslim yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat.